Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mendapatkan pertanyaan sebanyak 4 soal dari teman kita Alfian. Nah, di sini soalnya mengenai Pitagoras. Jadi, kalau Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Biasanya segitiga siku-siku ditandai di salah satu sudutnya itu 90 derajat. Biasanya ada tanda kotak seperti ini. Nah, kalau kita mau mencari luas segitiga, rumusnya itu kan alas dikali dengan tinggi per 2. Nah, alasnya yang ini, kemudian tingginya yang ini. Ini kalau kita mencari luas segitiga. Berbeda dengan Pitagoras. Kalau pada Pitagoras, kita hanya mengenal yang namanya sisi tegak dan sisi miring. Nah, untuk sisi tegak pada segitiga siku-siku ini ada 2. Yang pertama itu sisi alasnya sendiri, dan yang kedua itu tingginya. Jadi untuk alas maupun tinggi itu sama-sama disebut sebagai sisi tegak. Dan yang kedua itu adalah sisi miring. Sisi miring itu tepat berada di depan sudut siku-sikunya. Jadi kalaupun nanti segitiganya dibalik-balik, diputar-putar, jadi nggak usah bingung menentukan yang mana sisi miringnya. Karena kita tinggal lihat di mana sudut siku-sikunya dan di depannya itu sudah pasti adalah sisi miring. Nah, untuk mencari Pitagoras, kita misalkan aja sisi miringnya itu adalah X ya. Karena ini udah X, yang sisi tegaknya kita permisalkan Y, kemudian satu lagi Z. Nah, untuk Pitagoras, jumlah dari kedua sisi kuadratnya, yaitu Y kuadrat dengan Z kuadrat, itu sama dengan panjang sisi miring kuadratnya. Nah, jadi kalau seperti ini nanti kita tinggal memasukkan angka pada soal-soal ini. Jadi ingat ya, untuk Pitagoras pada segitiga siku-siku ini, dia hanya mengenal 2 sisi, yaitu pertama sisi tegak, ada 2 buah sisi tegak dan 1 buah sisi miring. Dimana kalau sisi tegaknya ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan panjang sisi miring kuadrat dari segitiga tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Ini adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Nah, di sini juga segitiganya udah dinamain ya, segitiga ABC. Jadi untuk sisi tegaknya ada BC dengan AB. Jadi kalau kita bikin konsepnya, maka AB kuadrat dijumlahkan dengan BC kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat atau sisi miringnya. Ya udah, kita tinggal masukin angkanya. AB kan di sini 24. Jadi 24 kuadrat ditambah dengan BC berarti 10 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, 24 kuadrat itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 576. Dijumlahin dengan 10 kuadrat itu 100 sama dengan X kuadrat. 576 tambah 100 itu adalah 6. Ya, 676 sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan ada kuadrat nih. Nah, cara menghilangkan kuadratnya kita pindahin ke kiri, tapi jadinya jadi akar. Nah, jadi akar dari 676 sama dengan X. Berapa nih akar 676? Akar 676 itu adalah 26. Jadi nilai X-nya atau sisi miringnya pada segitiga siku-siku yang nomor A ini adalah 26. Nah, kemudian yang B, caranya juga sama seperti yang di atas tadi. Ini kan sudut siku-sikunya. Nah, di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Sisanya sudah pasti sisi tegak. Nah, langsung aja kita buat konsepnya. Berarti AB ya, AB ini sisi tegak, BC juga sisi tegak. Berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ya. Karena di sini sisi miringnya diketahui. Kalau di nomor 1 tadi kan sisi miringnya itu nggak diketahui. Nah, sekarang yang dicari bukan sisi miringnya, tapi di sini salah satu dari sisi tegaknya, yaitu BC. Nah, BC ini juga sama dengan X nanti ya. Jadi kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja yang diketahui. Nah, AB kan diketahui nih 12. Jadi bikin aja 12 kuadrat, kemudian ditambah dengan BC kuadrat. Karena BC-nya nggak diketahui, kita buat BC aja. Sama dengan 15 kuadrat. Nah, ini kita kuadratin semuanya. 12 kuadrat 144 ditambah dengan BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. Nah, BC kuadrat ya sama dengan 225. Nah, yang 144-nya pindahin ke kanan jadi negatif, berarti dikurang 144. Nilai BC kuadrat adalah 225 kurang 144. Itu 81 ya. Nah, kemudian ini
sama seperti yang tadi, ini kan kuadrat nih, kuadratnya pindah ke kiri jadi akar. Ini juga, ini kuadratnya pindah ke kanan jadi akar. Jadi BC sama dengan akar 81. Nah, akar 81 itu 9. Jadi BC atau X-nya ini nilainya adalah 9. Nah, kemudian segitiga yang C sama juga seperti yang dua segitiga sebelumnya. Kita lihat di sini sudut siku-sikunya, di depannya berarti sisi miringnya. Nah, jadi kalau di depan ini sisi miringnya, sisanya merupakan sisi tegak. Jadi kalau kita buat lagi konsepnya ya, A B kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Nah, di sini kan AB-nya ini X ya. Tadi lupa aku bikin. Jadi yang dicari merupakan AB atau sisi tegaknya. Jadi sama juga, kita langsung masukkan aja yang diketahui. Kayak AB kan nggak diketahui, jadi tetap AB aja, yaitu AB kuadrat ditambah dengan BC. BC-nya 8 kuadrat sama dengan ya 17 kuadrat. Nah, di sini AB kuadratnya tetap. Nah, 17 kuadrat itu adalah ya 289. Nah, ini kan 8 kuadrat itu 64. 64 ini pindah ke kanan jadi negatif. Jadi untuk AB kuadratnya itu 289 kurang 64. Yuk dikurangin dulu. Ya, 225. Nah, nilai AB itu adalah akar dari 225. Jadi nilai AB adalah ya 25. Dimana AB-nya ini juga merupakan X tadi ya. Jadi nilai X-nya adalah 25. Nah, untuk yang D, coba deh kalian dan temannya Alfian kerjain sendiri. Kira-kira udah paham nggak dengan materi yang ini? Jadi untuk video semacam ini atau tentang Pitagoras, silahkan lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.